Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita bertemu lagi bersama Pak Hadi di mata pelajaran fikih. Yang tentunya di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bersuci dari najis. Kita sudah paham dan tahu tentang najis kan? Kemarin kita sudah bahas bahwa najis itu adalah sesuatu hal yang kotor. Namun, tidak semua hal yang kotor berarti najis. Tapi tetap, sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka ketika kita mendapati sesuatu yang kotor di pakaian kita, di tubuh kita, di tempat kita, apalagi tempat beribadah, maka hal yang harus kita lakukan adalah membersihkannya, karena khawatir yang kotor itu termasuk ke dalam najis. Maka di pertemuan kali ini Pak Hadi akan membahas macam-macam najis, sehingga kita akan mengetahui bagian-bagian najis serta cara membersihkannya. Siap ya? Kita akan belajar tentang macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada najis mukhaffafah. Kedua, ada najis mutawasitoh. Yang ketiga, ada najis mughaladhoh. Najis mukhaffafah disebut juga dengan najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, atau bayi laki-laki yang belum genap usianya 2 tahun. Maka air kencingnya termasuk ke dalam najis mukhaffafah atau najis ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang Padi akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Ringan dalam cara kita membersihkannya, ya. Kenapa disebut ringan cara membersihkannya? Karena saat kita membersihkannya itu sangat gampang sekali. Nih, kita contoh ya. Misalkan di wajan ini terkena najis. Tadi najis mukhaffafah itu najis apa? Najis air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, atau anak laki-laki yang belum usianya mencapai 2 tahun. Maka air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah. Nah, contoh wajan ini terkena air kencing tadi, air kencing bayi tadi, maka wajan ini najis mukhaffafah. Cara mensucikannya gampang, kita tinggal bolehlah kita lap dulu misalkan ya, kita lap dulu air kencingnya biar agak kering. Nah, yang kedua, kalau najis mukhaffafah kita cukup ambil air sedikit, kita cipratkan saja. Nah, dalam hukum fikihnya, mencipratkan air kepada najis mukhaffafah itu sudah mensucikan najis mukhaffafah. Ya, setelah itu kita boleh dilap lagi. Nah, itu dia cara mensucikan najis mukhaffafah. Najis ringan, sangat ringan kita membersihkannya. Cukup dengan mencipratkan air saja. Terima kasih. Nah, itulah dia cara mensucikan atau cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Selanjutnya ada najis mughaladhoh, yaitu najis yang berat. Najis mughaladhoh adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran, atau apapun yang keluar dari anjing atau babi atau peranakannya, mau anak anjing atau anak babi
itu termasuk ke dalam najis mughaladhah. Maka hati-hati jika kita bertemu dengan anjing ataupun babi, karena itu termasuk najis mughaladhah. Bagaimana cara membersihkan najis mughaladhah? Simaklah video berikut ini. Sekarang Pak Hadi akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita untuk membersihkan atau mensucikan najis mughaladhah. Ingat tadi, najis mughaladhah itu adalah najis yang berat saat kita mensucikannya. Ingat, kategori najis mughaladhah yang termasuk najis mughaladhah tadi apa saja? Yang termasuk apapun itu, mau air liur, kencing, ataupun apapun yang termasuk anjing, babi, atau anak anjing dan babi, itu termasuk ke dalam najis mughaladhah. Maka sekarang kita contoh aja ya. Di wajan ini, contoh itu terkena air liur anjing atau air liur babi, maka wajan ini termasuk najis mughaladhah. Cara mensucikan najis mughaladhah itu dalam hukum fikih adalah dengan 7 kali basuhan. Ingat, 7 kali basuhan. Kalau 5 tidak bisa, 4 apalagi harus 7 kali basuhan. Lebih gak apa-apa, lebih baik. Nah, tapi dari 7 basuhan itu salah satu basuhannya memakai tanah. Kita contoh aja ya, praktek. Contoh, ini di sini ada air liur anjing. Kita 1 kali basuhan. Pakai air, basuh dulu pakai tangan. Tapi kalau nanti pas memang betul-betulnya ini ada najis, itu basuhnya yang banyak aja ya. 2, ini hanya sekadar contoh. 3 kali balikan. 4, sambil terus dibasuh. 5. Nah, misalkan yang ke-6 kita pakai tanah, karena dalam fikihnya itu harus pakai tanah. Cara mensucikan najis mughaladhah. Ini hanya contoh saja Pak Hadi. Kita pakai tanah, kita pakai tanah. Tapi nanti boleh tanahnya agak banyak saja ya. Biar nanti kotorannya, air liurnya, warnanya, cium baunya itu sudah sampai habis ya. Ini contoh pakai tanah yang ke-6. Nah, terakhir yang ke-7 kalinya pakai air lagi. Nah, sehingga jika kita sudah membersihkannya 7 kali balikan dan salah satunya pakai tanah seperti tadi, itu sudah bisa mensucikan najis mughaladhah. Nah, itulah dia cara membersihkan najis mughaladhah pakai tanah. Mau di kedua kalinya, mau ketiga kalinya, mau di keberapa kalinya, yang penting 7 kali balikan, salah satunya kita menggunakan tanah. Oke, paham ya? Terima kasih. Nah, itulah dia cara mensucikan najis mughaladhah, yaitu dengan menggunakan 7 kali basuhan air yang salah satunya memakai tanah, sehingga sampai hilang warna, bau, dan rasa dari najis tersebut. Nah, di pertemuan kali ini yang Pak Hadi bahas hanya 2 saja dulu. Yang pertama tadi najis mukhaffafah, najis ringan yang berasal dari air kencing bayi laki-laki, dan yang kedua najis mughaladhah, najis berat yang berasal dari apapun yang keluar dari anjing atau babi atau anak anjing dan juga babi. Untuk najis mutawasithah, insyaallah Pak Hadi akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.